Oke, selamat malam. Salam Putra Batam. Kami dari kelompok TM ERP atau Enterprise Resource Planning akan mempresentasikan tugas kami. Saya sendiri mewakilkan teman-teman saya untuk presentasi tugas ini. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Pembri Irawan Tanjung, Maliman Pandiangan, Julius Sihaan, saya sendiri Rinaldi Pandiangan, dan Rindu Ananda Putri, dengan dosen pembimbing Bapak Amrijal Eskom MSI. Enterprise Resource Planning atau ERP ini adalah sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan informasi di setiap fungsional bisnis. Untuk pelatihan karyawan terhadap sistem ERP yang telah diimplementasikan merupakan salah satu peran manajemen agar sistem ERP dapat berjalan dengan baik. Untuk manfaat ERP sendiri antara lain kualitas dan efisiensi. Di sini ERP menciptakan kerangka kerja yang dapat mengefisiensikan layanan pelangganan, produksi dan distribusi. Kedua, penurunan biaya. Sebagai sistem yang terintegrasi menghasilkan penurunan dalam biaya pengurusan transaksi hardware, software dibandingkan dengan sistem yang tidak terintegrasi. Mendukung keputusan. Ini poin ketiga. ERP sendiri menyediakan informasi kinerja bisnis lintas fungsi yang penting secara cepat sehingga membantu manajer dalam mengambil keputusan tepat waktu. Poin yang keempat, kelincahan perusahaan. ERP menghasilkan struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, dan peran kerja yang lebih fleksibel, serta menghasilkan organisasi dan tenaga kerja yang lebih lincah, adaptif dalam memanfaatkan peluang baru bisnis. Oke, untuk software ERP sendiri ada SAP, Oracle, GT Edward, PeopleSoft, Microsoft Business Solution, Industrial and Financial System atau IFS, QED MSG, Compire ERP, Empire, Open Brevo. Sistem aplikasi produk and data processing atau SAP. SAP sendiri adalah singkatan dari sistem Enwedangen produk Inderdaten Erarbitum yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sebagai sistem aplikasi produk and data processing, SAP membantu perusahaan dari semua ukuran dan di semua industri sehingga berjalan lebih baik. Didirikan pada tahun 1972. Ada 3 manfaat dasar yang bisa diperoleh dengan menggunakan SAP, antara lain pertama itu meningkatkan kecepatan bisnis, meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan, meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar. Untuk penerapan SAP pada XXX, dengan menggunakan sistem SAP yang ditunjukkan, perusahaan mengurangi proses-proses manual yang mengurangi waktu yang terbuang. Berikut beberapa masalah yang ingin diminimalisir dengan menggunakan
software SAP. Input data output operator masih menggunakan kertas. Yang kedua, pemesanan barang ke warehouse masih menggunakan kertas. Dan yang ketiga, atasan susah dalam memantau kegiatan produksi, baik permasalahan dari karyawan atau mesin. Oke, efektivitas SAP sendiri. Untuk efektivitas ini, sistem SAP memperlancar aktivitas dalam perusahaan agar pelaksanaan produksi dapat lebih cepat, akurat, dan efisien. Walau dalam sistem SAP harus mengadopsi teknologi yang berhubungan dengan operasional penerapannya yang dianggap memerlukan modal investasi yang lebih besar dibanding dengan tenaga manusia, namun kecepatan prosesnya memungkinkan untuk dapat meminimalisir pengeluaran biaya perusahaan yang timbul. Oke, dengan adanya SAP dalam PT XXX terdapat beberapa keefektifan yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut, antara lain: yang pertama, tujuan; yang kedua, input; yang ketiga, output; yang keempat, penyimpanan data; yang kelima, pemrosesan data; yang keenam, instruksi dan prosedur; yang ketujuh, pemakai; yang kedelapan, pengamanan dan sistem. Untuk hal yang mempengaruhi penerapan SAP, keuntungan yang didapat perusahaan jika akan mengimplementasikan sistem SAP antara lain: pengurangan biaya produksi, mempercepat kinerja proses bisnis, peningkatan keakuratan data, meningkatkan integrasi atau antar fungsional area, mengurangi level inventory, dan lain-lain. Nah, untuk kendala yang mempengaruhi didapatkan dalam penerapan SAP antara lain: kompleksitas implementasi, masalah integrasi, kekurangan dana, ketidaksesuaian penjadwalan proyek, dan resistensi pengguna terhadap perubahan SAP pada PT XXX melebihi biaya yang direncanakan. Untuk pengaruh lainnya yang didapatkan dalam penerapan SAP di PT XXX yaitu banyak pegawai perusahaan yang cenderung bereaksi negatif terhadap perubahan yang terjadi dengan adanya implementasi sistem SAP dan tidak terdorong untuk menggunakan sistem SAP tersebut. Resistensi pengguna ini menyebabkan perusahaan tidak dapat memaksimalkan keuntungan dari implementasi sistem SAP dan menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari sistem SAP adalah adanya keengganan dan penolakan dari pengguna dan ketidakmampuan perusahaan untuk menentukan perubahan pada struktur organisasi sesuai dengan manfaat teknologi yang dipilih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Akhir kata, ucapkan terima kasih.